Negara yang terkenal dengan samba dan pantainya telah menjadi pusat utama mata-mata global Rusia. Ternyata, ribuan mata-mata Rusia menjalani kehidupan rahasia tepat di dalam ekonomi terbesar Amerika Selatan. Mereka bukan hanya agen yang lewat. Mereka adalah agen ilegal elit Rusia yang membangun kehidupan dan identitas baru sepenuhnya di Brasil dengan menggunakan akta kelahiran palsu yang berasal dari era Perang Dingin. Penelitian terbaru mengungkap bagaimana orang Brasil seperti Artum Shimrif sebenarnya bepergian ke seluruh dunia untuk mengumpulkan intelijen bagi Kremlin. Namun, pertanyaannya adalah mengapa Brasil dan bagaimana Rusia bisa membangun jaringan besar yang tersembunyi begitu lama? Kita akan terlebih dahulu mengungkap apa sebenarnya yang dimaksud dengan pabrik mata-mata ilegal, mengungkap celah hukum mengejutkan yang membuat Brasil menjadi target yang sempurna, dan memperkenalkan para agen yang menjalani kehidupan kedua mereka sebagai agen rahasia dengan penyamaran mendalam. Akhirnya, kita akan melihat bagaimana Brasil melawan permainan spionase Rusia ini. Mari kita langsung mulai. Mata-mata elit Rusia ini dikenal ilegal dan dilatih intensif oleh KGB. Mereka belajar mengambil identitas baru dan membangun biografi palsu selama bertahun-tahun. Mereka lalu dikirim ke negara lain, membangun identitas baru, memulai bisnis, bahkan menikah dan berkeluarga. Akhirnya, setelah beberapa waktu, bahkan bertahun-tahun, mereka menerima perintah dari Kremlin. Mereka akan bekerja, mengumpulkan intelijen untuk Moskow dari berbagai negara. Praktik ini sudah ada sejak era Soviet. Selama waktu ini, Perang Dingin menyaksikan agen-agen Soviet menyusup ke negara-negara barat untuk mengumpulkan intelijen yang bisa digunakan Moskow melawan para lawannya. Spionase seperti ini tak mendapat perlindungan diplomatik, sehingga mereka memakai identitas baru sepenuhnya, bahkan setelah Uni Soviet runtuh. Jaringan agen ilegal ini tetap kuat secara global, dan Brasil kini jadi salah satu tujuan favorit mereka. Sebelumnya, para mata-mata biasanya hanya mengumpulkan informasi tentang negara yang mereka tempati. Di Brasil, tujuan mereka kini bukan memata-matai, tapi menjadi warga Brasil. Mengapa Brasil menarik banyak mata-mata Rusia? Brasil negara multikultural, sehingga berbaur di sana lebih mudah dibanding banyak negara lain. Alasan lain adalah kekuatan paspor Brasil. Sekarang, mungkin Anda belum tahu, tapi paspor Brasil berada di peringkat ke-11 dalam peringkat kekuatan paspor global terbaru. Pemegang paspor Brasil dapat masuk tanpa visa ke lebih dari 100 negara, termasuk seluruh Uni Eropa. Alasan penting ketiga yang membuat Brasil sempurna untuk pembuatan mata-mata Rusia adalah sistem identitas negara yang lemah. Brasil punya registrasi sipil yang terdesentralisasi. Ini berarti pemerintah federal tidak memiliki kendali langsung dalam penerbitan akta kelahiran, kartu identitas, dan sebagainya. Pemerintah negara bagian dan daerah bertanggung jawab, sehingga sistem rentan korupsi lokal. Hukum Brasil juga punya celah untuk memperoleh akta kelahiran. Kebanyakan negara mewajibkan verifikasi dokter atau rumah sakit untuk akta kelahiran, tapi Brasil tidak. Jika Anda lahir di daerah pedesaan, orang juga bisa mendapatkan akta kelahiran jika mereka menyatakan bahwa mereka lahir dari setidaknya satu orang tua berkewarganegaraan Brasil. Ini membuat warga Rusia lebih mudah memperoleh akta kelahiran asli dengan nama palsu. Polisi menduga orang Rusia itu memalsukan dokumen atau menyuap pejabat agar terdaftar seolah-olah berasal dari tahun 1980-an atau 1990-an. Namun, mereka menemukan bahwa dokumen-dokumen itu sama sekali tidak dipalsukan. Dan yang paling parah, dokumen-dokumen itu bahkan bukan dokumen baru. Kesimpulan ini kembali terkait Perang Dingin dan terasa lebih menyeramkan. Peneliti kini yakin bahwa di tahun-tahun terakhir Uni Soviet, mata-mata KGB di Brasil membuat akta kelahiran untuk orang yang tidak benar-benar ada. Mereka mungkin melakukan ini dengan harapan bahwa generasi baru mata-mata pada akhirnya akan datang ke Brasil dan mengambil identitas palsu ini. Kemungkinan ini terjadi pada 1980-an saat Uni Soviet mulai runtuh. Anggap saja ini sebagai rencana B untuk memata-matai musuh barat mereka. Dengan akta kelahiran asli, mata-mata dapat memperoleh dokumen penyamaran lain. Mereka mendapatkan kartu pemilih, dokumen militer, dan paspor Brasil. Kini mereka sepenuhnya siap menjadi orang Brasil dan memata-matai Barat. Mari kita temui beberapa mata-mata Brasil ini. Gerhard Daniel Campos Vitic, 34 tahun, tampak seperti orang Brasil biasa. Dia menjalankan bisnis percetakan 3D sukses dan tampak pekerja keras serta termotivasi. Dia tinggal bersama pacar asal Brasil di apartemen nyaman di Rio de Janeiro dan memelihara kucing.
Dia punya akta kelahiran asli dan paspor yang membuktikan identitasnya. Pacar Brasilnya tak tahu identitas aslinya. Dia membangun persahabatan dan koneksi. Orang-orang yang mengenalnya menggambarkan dia sebagai seseorang yang pemalu dan tertutup. Mereka bilang dia bahkan tidak suka difoto. Setelah 6 tahun bersembunyi, dia cemas menanti pekerjaan sebenarnya dimulai. Ternyata dia diam-diam menikah dengan seorang perwira intelijen Rusia lainnya yang juga ditempatkan di Yunani. Pada tahun 2021, dia mengirim pesan kepada istrinya yang berasal dari Rusia bahwa tidak ada yang ingin merasa menjadi pecundang. Itulah sebabnya saya terus bekerja dan berharap. Nama aslinya Artum Shimriv. Ada banyak orang lain dan, maaf, saya mungkin akan salah menyebut nama-nama mereka. Vladimir Alexandrovich Danilov dan Ekaterina Leonidova Danielova. Mereka adalah pasangan suami istri yang lama beroperasi di Portugal. Mereka awalnya membuat identitas Brasil, lalu identitas Portugis, mengubah Vladimir menjadi Manuel Pereira. Bagaimana caranya? Pada bulan April 2016, Manuel dan Adriana Pereira masuk ke kantor catatan sipil di Rio. Mereka menyerahkan identitas dan bertemu Hakim Selance dos Santos di ruangan kecil. Dia memperkenalkan diri sebagai Manuel Francisco Steinbrück Pereira, lahir 1985 dari ibu asal Rio dan ayah Portugis bernama Camilo Pereira. Dia memperkenalkan diri sebagai Adriana Carolina Silva Costa, lahir 1986 dari Juan Castro dan Maria Pais. Mereka berniat menikah, menandatangani dokumen, dan memulai hidup baru. Mereka tinggal di apartemen kecil di Baja da Tijuca, Rio de Janeiro. Langkah berikutnya terjadi Mei 2017. Manuel ke konsulat Portugal di Rio untuk mengajukan kewarganegaraan Portugal. Apa buktinya? Sebuah dokumen yang menyatakan bahwa Camilo Pereira, pria yang tercantum di akta kelahirannya, secara resmi mengakui dia sebagai anaknya ketika dia masih di bawah umur. Camilo adalah pensiunan panitera pengadilan yang tinggal di Brasil bersama keluarganya. Setelah Manuel dan Adriana tertangkap, wartawan menghubungi Camilo. Ia dan keluarganya menolak bicara dan menghapus akun media sosial. Kita tidak tahu apakah Camilo dan anak serta menantu palsunya bertemu. Manuel akan memanfaatkan ini untuk mendapatkan kewarganegaraan Portugis. Sejak 2018 pasangan itu rutin ke Portugal dan mendaftarkan pernikahan di konsulat Portugal di Rio. Pada 2019 Adriana menjadi warga negara Portugis. Di Portugal, Anda perlu menikah dengan warga Portugis selama 3 tahun untuk dapat kewarganegaraan. Mereka menyewa sebuah apartemen kecil di Porto, dan dari sana mereka menjalani kehidupan yang tenang sampai akhirnya kebenaran mengejar mereka. Roman Olegovich Kaval dan Arina Alexeyevna Antonova adalah pasangan mata-mata lainnya di Brasil. Mereka langsung kabur ke Uruguay saat identitasnya terungkap. Ola Igorevna Tuterva dikenal sebagai mata-mata berambut pirang yang menyamar sebagai model. Lalu, bagaimana mereka tertangkap? Semuanya dimulai dari Victor Moller Ferreira. Sergei Cherikasov adalah perwira intelijen militer Rusia yang bekerja untuk Glavnoe Razvedivatelnoe Upravlenie. Glavnoe Razvedivatelnoe Upravlenie merupakan badan intelijen militer luar negeri utama Rusia. Misinya jelas, menyusup ke International Criminal Court di Den Haag. Ini terjadi saat pengadilan mulai menyelidiki dugaan kejahatan perang Rusia di Ukraina. Lalu, bagaimana dia bisa sampai di sana? Seperti mata-mata lain, dia menciptakan identitas samaran Brasil yang sempurna. Dia mengaku pergi ke Rio tahun 2010 untuk menemui ayahnya yang lama berpisah. Dia lupa cara berbahasa Portugis dan ingin belajar lagi serta memulihkan kewarganegaraan Brasilnya. Dia lulus ilmu politik di Trinity College Dublin tahun 2018. Dia melanjutkan master kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Universitas Johns Hopkins dan lulus pada 2020. Begitulah seorang mata-mata Rusia berhasil masuk universitas ternama di Amerika dan mempelajari kebijakan luar negeri Amerika Serikat. April 2022, dia bersiap memulai magang di International Criminal Court. Setibanya di Bandara Schiphol, dia langsung ditahan otoritas Belanda. CIA memberitahu otoritas Belanda soal Victor. Setelah mereka membongkar mata-mata Rusia lain di Amerika Serikat pada 2010, CIA telah mengawasi dengan ketat para agen Glavnoe Razvedivatelnoe Upravlenie itu. Dia sudah dicurigai sejak dia belajar di Amerika Serikat di Johns Hopkins. Ceritanya dan niatnya tampak mencurigakan. Fakta bahwa dia tidak lancar berbahasa Portugis, meski mengaku asli, sudah menimbulkan kecurigaan.
Petugas perbatasan Belanda mengirimnya ke Sao Paulo. Namun pihak berwenang Brasil tak punya cukup bukti untuk menangkapnya. Polisi Brasil mulai menyelidiki lebih dalam. Sementara itu, Sergei bebas tetapi tetap diawasi ketat di sebuah hotel. Sangat sulit untuk mendapatkan bukti. Paspor Brasil miliknya asli, dia memiliki kartu identitas Brasil, bahkan dia memiliki sertifikat yang menunjukkan bahwa dia telah menyelesaikan wajib militernya. Polisi akhirnya menemukan akta kelahirannya, semuanya pun jelas. Begini, di masa lalu, mata-mata Rusia pernah mengambil identitas orang yang sudah meninggal, biasanya bayi, bukan. Sergei Victor Müller Freire ternyata sama sekali tidak pernah ada, namun dia memiliki akta kelahiran yang asli. Dia seharusnya lahir pada tahun 1989 di Rio de Janeiro. Dari seorang ibu asal Brasil, dia adalah orang sungguhan yang meninggal 4 tahun kemudian pada tahun 1993. Namun kemudian polisi menemukan keluarganya dan mereka mengungkapkan bahwa wanita ini tidak pernah memiliki anak. Dan polisi juga tidak pernah menemukan siapapun yang cocok dengan nama ayahnya. Ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana mata-mata Rusia memperoleh dokumen asli dengan nama palsu? Hal ini membuat polisi menyadari bahwa mata-mata lain juga bisa dengan mudah melakukan hal yang sama. Bersamaan invasi Rusia ke Ukraina 2022, hal ini memicu penyelidikan besar-besaran. Perang Putin memicu respons global terhadap mata-mata Rusia. Brasil, sebagai negara bersahabat, menjadi tempat mereka bebas beroperasi. Secara historis, mereka bersahabat dengan Rusia dan tergabung dalam blok ekonomi Brazil, Rusia, India, China, South Africa. Penyelidikan ini disebut Operasi Timur dan dijalankan tim agen kontra-intelijen Polisi Federal Brasil. Sergei Cherkesov masih ditahan di penjara federal Brasil dengan hukuman 15 tahun. Setelah penangkapan itu, operasi mata-mata Rusia di Brasil runtuh. Para agen mulai menyelidiki apa yang disebut hantu-hantu. Mereka adalah orang-orang yang memiliki akta kelahiran yang sah. Mereka telah menjalani hidup tanpa ada catatan pernah benar-benar berada di Brasil. Mereka tiba-tiba muncul sebagai orang dewasa, dengan cepat mengambil kartu tanda penduduk paspor dan dokumen lain untuk menangkap mereka. Para agen memeriksa jutaan catatan untuk mencari pola mencurigakan, menelusuri daftar kelahiran, paspor, dan SIM. Sebagian pekerjaan ini bisa dilakukan dengan komputer, tapi basis data di Brasil tidak semuanya terhubung atau mudah diakses. Sebagian besar pekerjaan ini masih manual, mirip detektif dulu. Operasi Timur berhasil membongkar dan menghancurkan seluruh jaringan mata-mata Rusia di Brasil berkat pencarian yang teliti. Mata-mata kedua, Mikhail Mikushkin, ditangkap dalam operasi ini. Ia sudah diselidiki Brasil saat muncul di Norwegia. Jose Assis Jamaria dari Brasil magang di Universitas Tromsø, Norwegia. Dia akan mempelajari ancaman hibrida dan menjadi profesor di universitas itu. Latar belakang akademisnya hubungan internasional di Universitas Calgary, namun ternyata dia kolonel di Glavnoe Rasvedi Vatelnoe Upravlenie. Bagaimana dia tertangkap? Ternyata dia pakai email dan kata sandi yang sama untuk identitas asli dan palsunya. Beberapa emailnya memakai alamat Rusia. Ia ditangkap otoritas Norwegia pada Oktober 2022. Pada 2024, dia dipulangkan ke Rusia lewat pertukaran tahanan. Ingat Gerhard? Akhir 2022 polisi juga mulai mengejarnya. Ternyata ibu asal Brasilnya telah meninggal dan tak pernah punya anak bernama itu. Ayahnya juga tak ditemukan pada Desember. Pihak berwenang hampir mengungkap identitas aslinya. Namun Gerhard atau Shimrev tampak tidak takut. Bulan itu, dia makan malam santai dengan teman di Botafogo, Rio, dan menyebutkan rencana ke Malaysia. Dia pergi sebelum polisi federal menemukan identitas aslinya. Meski sudah berusaha, dia tetap lolos. Dia dijadwalkan kembali ke Brasil Februari 2023. Polisi sudah siap menangkapnya begitu dia mendarat kembali di Brasil, tapi seperti yang sudah diduga, dia tidak pernah kembali. Artem Shimrev bukan satu-satunya mata-mata Rusia yang lolos dari Brasil. Ingat juga Manuel dan Adriana Pereira? Setelah menetap di Portugal, mereka menghilang dari publik. Banyak juga yang pindah ke Uruguay. Maria Luisa Dominguez Cortozo memiliki paspor Brasil, lalu dia mendapatkan paspor Uruguay. Pasangan suami istri lain juga tinggal di Uruguay. Frederico Luis González Rodriguez dan Maria Isabel Morseco Garcia. Dia adalah mata-mata Rusia yang menyamar sebagai model.
Polisi berharap bisa menangkap mata-mata lain, Eric Lopez. Dia sukses menjalankan bisnis perhiasan pada 2021, bahkan pernah tampil di acara televisi Brasil Pengusaha Sukses. Ternyata Lopez tidak mau tampil di depan kamera dan dia berbicara bahasa Portugis dengan aksen yang aneh. Namun, begitu polisi tiba di toko, dia sudah pergi. Nama aslinya adalah Alexander Uterkin. Kabarnya, dia sempat menghabiskan waktu di Timur Tengah. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang, tapi banyak yang menduga dia, seperti kebanyakan mata-mata lainnya, telah kembali ke Rusia. Sekarang, ini sangat masuk akal. 3 tahun terakhir, perhatian pada Rusia meningkat akibat perang di Ukraina. Atasan di Moskwa mungkin menilai situasinya terlalu berbahaya bagi mata-mata mereka, sehingga mereka dipulangkan. Meskipun Operasi Timur berhasil mengungkap nama-nama mata-mata ini, mereka hanya berhasil melakukan satu penangkapan. Penemuan mereka sangat penting bagi dunia dan dibagikan ke badan intelijen asing. Badan-badan ini memeriksa ulang informasi dengan catatan mata-mata Rusia yang dikenal dan menemukan kecocokan. Begitulah cara kita mengetahui nama asli banyak mata-mata Rusia bayangan dari Brasil. Brasil tetap netral dalam isu geopolitik besar. Bahkan usai Rusia invasi Ukraina, Brasil tetap bersahabat dengan Moskwa. Brasil tetap di Brazil, Rusia, India, Cina, South Africa, dan menolak mengecam invasi itu. Setelah penemuan ini, Brasil merasa sangat dikhianati. Kremlin telah menggunakan wilayahnya untuk membangun pabrik mata-mata berskala besar. Dan jika mereka tidak bisa melakukan lebih banyak penangkapan, mereka masih bisa membongkar mereka. Pihak Brasil memakai Interpol mengeluarkan Blue Notice, yaitu peringatan untuk mencari info tentang seseorang. Pemberitahuan ini disebar ke seluruh dunia, mencantumkan nama, foto, dan sidik jari mata-mata Rusia. Interpol memang tak tangani spionase, berhasil memanfaatkan celah ini. Mereka menyatakan para mata-mata diselidiki terkait dokumen palsu. Uruguay juga memberi peringatan serupa ke Interpol. Roman Kaval dan Irina Antonovo, pasangan yang telah disebutkan, melarikan diri ke Uruguay setelah identitas mereka terbongkar. Salah satu model mata-mata ini, Olga Tutareva, terakhir kali terlihat di Namibia. Secara keseluruhan, ini merupakan pukulan besar bagi Moskow. Jaringan mata-mata mereka di negara sahabat hilang. Kini Rusia akan lebih sulit membangun kembali jaringan itu karena semua orang sudah tahu. Namun, jika kisah-kisah ini mengajarkan kita sesuatu, itu adalah bahwa orang Rusia itu sabar. Banyak mata-mata ini menghabiskan puluhan tahun membangun identitas Brasil dari nol. Ada dugaan Soviet membangun jaringan ini sejak puluhan tahun lalu. Putin sendiri pernah terlibat dalam jaringan mata-mata saat muda. Dia pernah memimpin mata-mata Soviet di Jerman Timur pada 1980-an kini. Pemerintah lebih siap menghadapi mata-mata Rusia. Mungkin masih ada banyak hantu serupa di Brasil atau negara lain. Baik itu seorang sosialita di Monaco, peneliti di Norwegia, atau model glamor di Brasil, batas antara pesona dan kebohongan sangat tipis. Kita mungkin baru menyentuh permukaan, dan hanya bisa membayangkan berapa banyak mata-mata lain yang masih bersembunyi.